wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Karya Bangsa. Saya Eva Julianti Dan saya Natasha Amelia. yang menjadi host pada hari ini. Halo Kak Natasha. Hai. Gimana ini kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Aduh habis libur panjang nih Kak. Betul banget. Kemana aja? Kalau aku sih setiap lebaran di rumah aja ya. Kalau kamu gimana? Aku pulang kampung kemarin. Gimana? Aman perjalanannya? Aman, Kak. Alhamdulillah. Kita akan ngebahas apa nih Kak? Kita membahas seputar pendidikan ya, pendidikan daerah Provinsi ya, Banten. Provinsi Banten. Dari narasumbernya yaitu siapa? Yaitu ada Bapak Teguh Setiawan SPD MSI. Bapak apa kabar? Beliau sebagai Kepala KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan ya Bapak. Selamat datang Pak di SMK Karya Bangsa. Sebelumnya kami berterima kasih Bapak menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami ini. Ini masih suasana lebaran nih Suasana Pak. lebaran. Ya, minal aidin wal faizin ya, Bapak. Sama kabar tadi. Mungkin Bapak di podcast kali ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar pendidikan di Provinsi Banten nih Kak. Ya, yang pertama ada pertanyaan masalah sekolah gratis nih Pak. Bagaimana penjelasannya? Gratisnya biaya apa saja tuh Pak? Iya, itu masalah sekolah gratis nih Ya. Pak. Gimana itu Ya, Pak? baik. Langsung jawab aja ya. Iya, Terima silakan. kasih, ini ada deh luar biasa. Center yang bagus. Ya, perkenalkan nama saya Teguh Setiawan, jabatan saya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Menanggapi pertanyaan tadi masalah sekolah gratis, ini sampai saat ini masih tahap pembahasan. Pembahasan karena peraturan daerahnya sedang disusun. Jadi nanti kalau sudah ada data dari sekolah mana saja yang akan mengikuti sekolah gratis dan yang tidak mengikuti, baru kita akan launching rencananya tanggal 2 Mei 2025. 2025 tahun ini loh. Tahun ini, dan rencananya akan langsung diluncurkan untuk 2 angkatan kelas 10 dan 11 untuk menerima sekolah Oh, gratis. seperti itu ya Pak. Ya, dan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Khususnya buat anak-anak didik kita ini, jangan sampai nanti sekolahnya nggak usah ke negeri aja. Iya, Negeri kan udah gratis, nah sekarang swasta pun udah bisa Iya. gratis dengan semua kebutuhan dan fasilitasnya. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa paham bahwa sekolah gratis ini sudah ada di sekolah swasta. Oke. Itu gratisnya dari biaya apa aja nih Pak? Biaya Ya. apanya? Apa keseluruhan? Keseluruhan atau cuma SPP aja Pak? Nah, sampai saat ini yang dibahas untuk sekolah gratis adalah untuk SPP, Oh, iya. sumbangan pembinaan pendidikan, pembiayaan pendidikan. Nah, kalau untuk yang lain itu memang tidak semua sekolah akan menerima sekolah gratis karena SPP-nya ada yang sudah di atas 500 atau mendekati 1 juta. Sementara untuk SMK ini sekarang masih tahap pembahasan untuk dinilai 300.000 per orang. Dan mungkin sekolah-sekolah yang memang SPP-nya masih masuk di situ biasanya akan menerima sekolah gratis. Dan tentunya nanti di sekolahnya itu bisa terpampang pada saat penerimaan murid barunya itu sekolahnya udah gratis. Kecuali kalau sekolahnya udah sudah mampu, sudah bisa mengelola sendiri, tidak menerima, tidak ada dari masalah, tidak ada konsekuensi apa. Ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin Bentar masih dulu, aku mau nanya nih Pak. Maaf ya oke. sebelumnya. Berarti kita mulai sekolah gratisnya bulan Mei ya. Berarti penerimaan peserta didik baru ini baru gratis gitu Pak. Betul. Jadi ini kenapa bulan Mei? Berarti sekaligus beriringan bersamaan dengan tahun ajaran baru. Jadi tahun ajaran kelas baru. 10 dipastikan akan mendapatkan SPP gratis bagi sekolah yang mengikuti program tersebut. Gitu. Jadi launchingnya se-Provinsi Banten. Tapi ini masih tahap percobaan ya kan Pak ya? Saat ini masih udah? tahap pembahasan peraturan daerahnya. Jadi kalau perdanya sudah disahkan oleh Pak Gubernur, berarti bulan Mei itu berarti anak-anak sudah bisa menikmati sekolah gratis. Itu untuk peserta didik baru atau sama anak kelas 11-nya juga? Nah, rencananya 2 angkatan berarti kelas 10 dan 11. Kalau kelas 12 karena kita menurut informasi dari Biro Hukum untuk menyesuaikan anggaran karena kan
Banten masih penyesuaian anggaran biar bisa per tahap bisa semester depan. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak, karena mungkin masih bersangkut pautan sama sekolah gratis ini. Sistem penerimaan murid baru nih, apakah untuk sekolah negeri terbuka luas nih? Apa sama seperti kemarin untuk sekolah negeri? Ya, untuk sekarang dulu PPDB, penerimaan peserta didik baru, sekarang namanya SPMB, SPMB. Sistem Penerimaan Murid Baru. Jadi sudah diganti nama karena Bapak Menteri juga baru. Oke. Nah, SPMB tahun ini memang agak berbeda, tapi pada umumnya secara umum masih hampir sama. Ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, dan jalur kepindahan. Nah, dengan ada programnya sekolah gratis, ini untuk menyamakan sekolah negeri dan swasta. Jadi tidak ada yang namanya saya kalau tidak diterima di negeri berarti saya Tidak bingung, sekolah. tidak sekolah. Sekarang sekolah swasta pun sudah ada yang gratis. Jadi masyarakat, orang tua sekarang bisa memilih kalau memang tidak diterima kriteria di sekolah negeri, di swasta pun Bisa. Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Keren banget nih. Keren. Lanjut ke selanjutnya ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, perpisahan di luar kota nih Pak, kenapa Iya. tidak dibolehkan? Iya. Sedangkan dari media sosial itu Bapak Menteri memperbolehkan. ya, betul. Ya, Kenapa ini tuh? sebetulnya masalah surat edaran larangan studi tur ya. Iya. Ya, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur karena waktu itu pernyataan Pak Wakil Gubernur menyatakan bahwa untuk studi tur lebih baik melihat potensi wisata kearifan lokal. Jadi sebelum kita keluar Banten, iya. Banten dulu dilihat ada apa di Banten. Mungkin itu tujuannya. Nah, kalau untuk studi tour, untuk ke kampusnya, kita berdayakan dulu kampus terdekat negerinya. Sebetulnya itu tujuannya. Nah, kalau memang keinginan untuk bisa mengetahui kampus favorit yang ada di luar Banten, kayak di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Surabaya, Iya, betul. itu sebetulnya harus bisa dikoordinasikan lagi dengan dinas. Jadi ada beberapa klausul yang memang di situ kalau tidak salah di poin keempat memang kalau memang sudah di sebelumnya sudah sudah diagendakan, tahu-taunya tidak jadi, tapi ada surat-surat yang bisa mendukung bahwa itu memang harus berangkat sih sebetulnya tidak ada masalah. Cuma surat edaran itu tetap harus kita patuhi dan kita harus laksanakan karena itu adalah perintah pimpinan kita. Ya, gitu. Tapi Bapak ini kelas yang sekarang ya angkatannya sekarang banyak mengeluhnya kata kenapa dilarang ada studi tour. Sedangkan di provinsi lain boleh boleh. gitu. Ya, kalau Bandung masih melihat ke Jawa Barat, masih iya. melihat ke Jawa Barat, sementara DKI juga masih memperbolehkan. Mudah-mudahan surat edaran ini bisa ditinjau kembali. Oke. Karena kalau untuk SMK sih sebetulnya paling kalau udah kunjungan industri ya. Iya. Misalkan di Banten tidak ada, adanya misalkan harus ke DKI Iya. atau misalkan ke Bandung. Misalnya gitu ternyata di Banten hanya satu. Kita butuh referensi sekolah untuk menjadi referensi nanti ke depan, gitu kan ya? Tuh. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dinas untuk kunjungan industri masih boleh. Yang penting jangan banyak jalan-jalannya. Ya. Betul. Menguras biaya juga ya Pak. Ini ada juga nih pertanyaan masalah kurikulum nih Pak. Iya. Dengan kebijakan baru sepertinya akan ada perubahan kurikulum nih Pak. Ya. Kurikulum dari kurikulum Merdeka nih yang kami lihat di sosmed ya Bapak. Bapak Menteri ini ingin merubah ke kurikulum deep learning. Itu apa? Itu Ya, apa Bapak? deep learning itu sebetulnya lebih pendalaman ya, deep itu kan pendalaman ya, pembelajaran pendalaman itu lebih ke bagaimana caranya siswa itu lebih memahami lagi proses pembelajaran. Sebetulnya di kurikulum 13, kurikulum Merdeka itu semua tidak jauh berbeda. Kebanyakan di kurikulum deep learning ini kan belum launching ya, belum masih tahap wacana. Bukan tahap wacana, memang mau dilaunchingkan. Mudah-mudahan deep learning ini bisa memberikan pembaharuan proses pendidikan dan pembelajaran buat anak-anak. Karena saya yakin setiap perubahan pasti akan ada dampak. Dampaknya biasanya nanti guru-gurunya, sekolahnya juga akan menjadi ada beberapa sistem pembelajaran dan kurikulum yang harus dirubah. Termasuk dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5, profil penguatan pelajaran Pancasila. Nanti di deep learning ada lagi, tapi bukan P5 namanya, apa P7, P8, nanti ada di situ. Jadi lebih dari
kurikulum merdeka. Betul. Jadi lebih mendalam lagi. Oke. Sebetulnya di dalamnya masih itu juga kalau untuk proses pembelajaran. Tapi mungkin ada sedikit perbedaannya, Bapak. Lebih ke pendidikan karakter. Nah, itu yang kunci. Oh, pendidikan karakter, Ya. betul sekali. Apalagi kalau misalnya berbicara karakter anak-anak sekolah zaman sekarang ya, Bapak. Oke. Oke. Mungkin cukup ya. Ya, sebetulnya Iya, mungkin cuma segitu Iya. aja Bapak untuk pertanyaannya nih. Mungkin ada pesan-pesan Pesan. untuk sekolah SMK Karya Bangsa atau untuk siswa-siswanya, ya, Bapak. pesan dan pesannya pertama kali saya masuk ke SMA Karya Bangsa sangat luar biasa. Terima kasih Bang. Sekolah ini ternyata didirikan sudah lama, tahun 2005 Iya, dengan betul. mungkin lulusan-lulusan yang bisa diterima di industri. Nah, pesan saya buat anak-anak tetap semangat untuk belajar, selalu mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di luar. SMK itu semuanya siap untuk bekerja di industri, semuanya harus kompeten dan tentunya harus tetap mengikuti aturan-aturan pembelajaran. Semoga SMA Karya Bangsa sukses terus dan siswanya terus banyak dan lulusan-lulusannya diterima di industri. Oke, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan ini, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan warga sekolah nih Bapak. Soalnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan warga sekolah ini atau enggak masyarakat, apalagi bentar lagi penerimaan siswa baru. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah menonton podcast SMK Karya Bangsa. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya ya. SMK Bisa, Karya Bangsa pasti bisa. Terima kasih.